Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Kita masuk di sesi wawancara pendengar untuk mengawali pagi hari Anda tentunya. Kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk Anda di pagi hari ini. Kita awali dengan topik Komunitas Imaji Kolektiva resmi gelar kelas audiovisual, kelas bagi layar di Labuan Bajo. Untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Riris Andrastin selaku koordinator program kelas bagi layar. Selamat pagi Riris. Halo, selamat pagi Kak Agung. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, baik. Baik ya. Ini Gimana Kak Agung kabarnya? baik. Kabar baik juga. Ini pagi-pagi sudah bangun semangat begitu ya. Oke, Riris, ini kita dapat informasi kalau Imaji Kolektiva resmi membuka ini ya ke kelas audiovisual begitu ya. Betul. Bisa dijelaskan secara singkat dulu, Riris. Ini mungkin kelas bagi layar yang akan digelar di Labuan Bajo ini seperti apa, kebutuhan apa saja yang ingin dijawab sebenarnya melalui kegiatan ini, Riris. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Agung. Jadi sekolah film yang diinisiasi oleh teman-teman Imaji Kolektiva ini namanya kelas bagi layar. Sebenarnya kita lebih mau menjawab kepada akses sih Kak Agung. Oke. Kita menjawab dari keresahan kami yang ada di dalam komunitas. Kami ini masing-masing sempat pernah terpikirkan ketika mengalami tinggal dan hidup di Labuan Bajo ini, kayak akses untuk berkreatif, berkomunitas, apalagi membuat film itu tuh kayak susah gitu. Terus kayak karena kami coba deh diskusi kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk setidaknya memberikan opsi lain supaya akses itu tuh tidak hanya jadi pertanyaan terus kan. Gitu. Akhirnya ya sudahlah kita coba buat sekolah film begitu. Oke, baik. Ini berarti memang menjawab keresahan dari sendiri begitu Kak Riris ya. Betul. Oke. Ini kalau bisa dijelaskan Kak Riris, ini konsepnya akan seperti apa? Konsep pembelajaran yang ditawarkan dalam kelas bagi layar ini nanti Kak Riris, silakan. Oke. Jadi sebenarnya konsep kita kalau mau dibilang sekolah mungkin terdengarnya agak seperti formal ya. Tapi kalau yang akan kita suguhkan itu lebih kepada praktik belajar bersama sih Kak Agung. Jadi mungkin tetap nanti akan ada teori-teori, kita akan mencoba mengundang juga praktisi-praktisi yang ada di dunia audiovisual, terutama di perfilman. Mungkin dari luar, mungkin juga kita mencari teman-teman yang ada di seputaran Labuan Bajo juga, seperti itu. Lalu juga tentunya akan ada praktik kecil-kecilan, karena memang ini adalah sesuatu yang masih awal kami buat, kami masih mencoba mengusahakan sebaik mungkin. Untuk kelas bagi layar saat ini sih kita memang masih masih ada 4 materi besar saja gitu yang masih bisa kami coba kembangkan gitu Pak Agung. Oke, Riris, kalau bisa disampaikan juga nih Riris, ini sebenarnya dari program atau kelas film yang akan dilaksanakan ini, apakah ini terbuka untuk pelajar, mahasiswa atau kreator konten begitu, ataupun sebenarnya siapa sasaran dari program ini tuh menuju ke mana begitu Riris? Oke, jadi sebenarnya kalau di yang sudah flyer yang kami naikkan itu Kak Agung, kita sebenarnya membuka untuk siapa saja, kepada teman-teman muda, orang-orang muda di sekitaran Manggarai Barat, khususnya di
umur di usia 16 tahun hingga 35 tahun. Ya. Eh, tapi kita tuh sebenarnya memang lebih besarnya mengharapkan teman-teman sekolah SMA, teman-teman kuliah, teman-teman yang memang ingin berharap bukan berharap, ingin betul-betul menggali begitu, menggali di dunia audiovisual yang sama-sama ingin berkolaborasi, sama-sama ingin belajar bersama, begitu sih Kak Agung. Jadi sebenarnya ini untuk siapa saja yang ingin belajar, ingin berkomunitas, ingin sama-sama membangun ekosistem perfilman di Labuan Bajo. Itu sih Kak Agung. Oke. Tadi kan sempat disampaikan kalau ada sekitar 3 atau 4 program atau yang akan disajikan nanti itu Kak Riris. Mungkin bisa disampaikan apa saja di situnya. Oke. Jadi kita tuh punya semacam karena kita menggunakan titel sekolah tadi ya Kak Agung. Jadi kita punya semacam 4 kurikulum begitu. Semacam 4 silabus. Jadi nanti akan ada kelas sekolah pertama itu kita menyebutnya sih fase ya Kak Agung. Jadi nanti kita akan ada fase pengantar. Jadi di situ nanti akan betul-betul membahas tentang pengantar, apa sih itu film, namanya proses umumnya, sebenarnya lebih kepada bagaimana secara umumnya gitu, secara generalnya. Terus kita juga di fase itu akan banyak menekankan soal bagaimana melakukan riset budaya dengan pendekatan yang lebih lebih akan sering digunakan oleh teman-teman yang berkomunitas atau di lapangan seperti itu. Dan kita juga menekankan adanya tentang etika pendekatan dalam riset. Gitu. Lalu nanti akan ada praproduksi. Jadi praproduksi ini kita banyak ngomongin teknis sebelum melakukan sesuatu. Jadi ada bagaimana membuat RAB, membuat proposal mungkin, gitu, penulisan naskah, pengembangan ide dan sebagainya. Lalu ada kelas produksi, ini kebanyakan lebih ke teknis sih Kak Agung. Jadi lebih ke tata visual, tata kamera, suara, penyutradaraan dan sebagian. Terus nanti terakhir akan ada pasca produksi. Jadi ini akan ada seperti editing, strategi distribusi, manajemen event gitu. Begitu sih kalau untuk silabus besarnya. Kalau untuk silabus besarnya memang ini kalau dilihat ini saya rasa program-programnya sangat luar biasa. Saya juga kalau masih jadi anak SMA kayaknya saya harus daftar ini ya. Boleh. Riris, tadi juga kalau dilihat ini sebenarnya tadi kan ada dibilang akan mempelajari tentang teknis produksi video seperti itu dan lain-lain. Ini kalau dilihat sendiri atau dari teman-teman Imaji Kolektiva sebenarnya nilai atau perspektif apa yang ingin ditanamkan kepada peserta melalui kelas ini, Riris? Jadi selain dari belajar materi itu tadi ya Kak Agung. Kami itu juga nantinya setelah mungkin 4 silabus besar itu sudah tercapai, kita sudah melakukan, sudah belajar bersama, kami berharap tuh akan ada semacam bioskop keliling gitu Kak Agung. Bioskop keliling, ya kecil-kecilan gitulah, nobar dan diskusi publik dan bedah film bersama gitu. Nah dari rangkaian ini tadi, kami tuh berharap kalau kita sebagai warga Manggarai Barat ini, masyarakat di Manggarai Barat, kita tuh punya setidaknya pada akhirnya kita tumbuh keinginan untuk lihat apa yang ada di sekitar kita. Terus bagaimana kita akhirnya bisa selain melihat, akhirnya kita bisa menceritakan keluar gitu. Setidaknya dengan cara yang kecil-kecilan dulu gitu. Kita belajar bagaimana caranya mengelola apa yang ada di sekitar kita,
melihat, lalu kita olah, lalu kita bagikan itu di publik, dan itu menjadi diskusi bersama, menjadi pada akhirnya mungkin ada orang-orang yang tidak tahu jika ada cerita ini mungkin Hmm, di desa ini atau iya, di iya. kelompok masyarakat ini begitu, dan itu menjadi diskusi bersama, dan siapa tahu itu bisa menjadi nilai yang lain yang Hmm. ada di Manggarai Barat atau Labuan Bajo ini begitu. Sangat luar Gitu sih biasa ya. Kak Gung. Ini Mhm. sangat luar biasa sekali gitu ya kalau didengar, ini baru didengarkan apalagi kalau sudah terjadi. Dan Abi. iya, ini kalau diingat-ingat saja sudah kayak mau dibayangkan, wah ini sangat luar biasa, ada nobar, tur nobarnya seperti itu begitu ya. Mhm. Dan Betul, betul, betul. kalau dilihat sendiri, berarti ini bisa juga disebut kalau ini bisa menjadi dorongan ya lahirnya karya-karya audiovisual yang mengangkat cerita lokal seperti itu, budaya dan realitas yang ada di Labuan Bajo dan sekitarnya begitu, Riris. Iya, betul, betul Kak Agung. Oke, terakhir Riris mungkin bisa disampaikan harapan atau pesan begitu ya dari teman-teman Imaji Kolektiva setelah program ini berlangsung, baik bagi peserta maupun bagi perkembangan komunitas kreatif di dan audiovisual, industri audiovisual begitu di Labuan Bajo ke depannya seperti apa? Oke. Jadi kalau harapan kami mungkin sederhana aja. Mm-mm. Semoga ekosistem yang sedang kita bangun sama-sama ini tuh Mm. tidak akan pernah mati Ya. karena pengarsipan, karena penceritaan melalui audiovisual kita akan sama-sama tahu hal itu akan menjadi abadi. Mhm. Sehingga apa yang mungkin pada akhirnya kita resahkan hari ini, Mhm. apa yang kita pikirkan hari ini Iya. tetap akan ada seterusnya. Mungkin kira-kira kayak gitu sih Kak Agung. Oke, baik. Terima kasih banyak Riris. Mudah-mudahan ini menjadi sekolah film yang bisa memotivasi banyak komunitas-komunitas atau wadah-wadah kreatif khususnya di audiovisual begitu ya. Karena kita juga sangat membutuhkan hal ini seperti itu. Kalau kita terlalu banyak, saya rasa kalau di Manggarai ini sendiri kayaknya terlalu banyak yang berkarya di bidang audionya saja, tapi visualnya Iya, betul. kurang begitu ya. Kalau kalau kita lihat Mhm. dari karakter dan juga dari kreativitas teman-teman dan juga masyarakat Manggarai khususnya kayaknya ya, ini memang dominannya lebih ke audionya. Visualnya kayak saya rasa kayak Mhm. masih kurang begitu. Dan saya rasa perlu sekali kalau teman-teman dari Imaji Kolektiva ini bergerak dari hal-hal kecil seperti tadi disampaikan juga akan ada outputnya, nobar keliling seperti itu sangat luar biasa. Mhm. Mudah-mudahan tetap semangat ya Ririsya untuk teman-teman Imaji Ya, Kolektiva. Ini terima kasih. mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga untuk teman-teman yang lain di luar sana begitu ya. Oke, terima Ya, kasih banyak Riris. Selamat pagi. ya. Selamat pagi Kak Agung.